yang kabarnya seperti apa nih Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya barusan ketemu sama Baim, insya Allah dia siap hadir untuk persidangan pada hari Rabu karena bagi Baim ini saatnya dia ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Jadi di dalam persoalan ini bukan hanya sekedar persoalan ada kemelut rumah tangga, tapi ada beberapa hal yang memang harus diungkapkan supaya persoalannya menjadi terang benderang, tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang keliru terhadap diri Muhammad Ibrahim. Seperti itu, hari Rabu insya Allah dia hadir, dan dia tadi juga meminta saya untuk hadir dengan menyerahkan bukti. Tadi ada sekitar 2 bukti video, di mana dalam video itu akan saya sampaikan isinya pada saat proses persidangan pada hari Rabu. Ya, jadi tentang video tersebut sangat penting, dan Baim tadi minta tolong Bang ini sampaikan ke majelis hakim karena inilah yang sebenarnya video ini tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu, seperti itu. Bang, terlepas dari Abang sebagai kuasa hukumnya Baim melihat saksi ahli yang mau diwawancara itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Ya saya anggap dia tidak mempunyai kompeten, karena di dalam sesuatu peristiwa itu harus yang bisa ditunjuk oleh kepolisian. Jadi karena ini terkait bahasanya kan KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Prosesnya itu harus proses secara pidana. Artinya harus bisa dibuktikan dengan adanya bukti laporan polisi. Setelah laporan polisi baru ada bukti lagi untuk dilakukan visum. Habis visum nanti yang memvisum itulah yang menjadi ahli untuk menjelaskan ada dan tidaknya sebuah peristiwa tersebut. Yang terpenting dari persoalan ini, tidak ada satupun yang punya hak untuk memverifikasi, karena dia bukan ahli di bidang verifikasi terhadap digital. Karena yang punya hak itu adalah bagian cyber di Polda Metro atau di Barreskrim. Kalau bukan itu, bukan institusi dari kepolisian, siapapun saya anggap dia tidak mempunyai kompeten. Ya, jadi saya anggap itu, apalagi saksi itu dibawa oleh pihak, bukan saksi yang netral. Anda bisa membayangkan bagaimana saksi dihadirkan untuk kepentingan seseorang. Dia pasti akan menjelaskan sesuai dengan orang yang membawa sebagai seorang saksi. Bagi saya, apapun keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian. Apapun yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak ada bukti hukumnya. Misalnya laporan polisi, misalnya ada visum atau ahli yang memang ditunjuk oleh institusi kepolisian. Itu adalah proses hukum. Saya tidak perlu harus memberikan kuliah pada malam ini terkait dengan proses KDRT. KDRT itu adalah proses tindak pidana yang diatur dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan beberapa pasal. Salah satunya adalah penganiayaan, juga ada penganiayaan secara psikis. Itu rujukannya ada, sehingga siapapun yang tidak mempunyai kapasitas, yang tidak mempunyai kompetensi, yang tidak diberi wewenang, tolong minggir. Jangan sok pinter, jangan sok paham, karena Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak mempunyai legitimate untuk menilai sebuah hal-hal terkait dengan proses, karena yang bisa menilai adalah hasil laboratorium forensik. Itu ada ahlinya ada di Barreskrim, dan mereka yang bisa mengeluarkan, dan itu sangat secret sifatnya. Apapun yang disampaikan saya anggap tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak berpengaruh bagi kami. Bang, tapi kan dari pihak Paula tapi kan dari pihak Baim sendiri juga sempat pernah ada yang diwawancara juga Bang, soal adanya memang ada kedekatan Paula dengan laki-laki lain. Itu kan sempat Kalau itu beda persoalannya. Kalau itu kan sudah disampaikan, dan keterangan saksi juga sudah menyampaikan. Makanya di dalam perkara ini sebetulnya bukan perkara apa, tapi perkara bagaimana ada seseorang berduaan
ya, bukan dengan muhrimnya. Jadi secara syariat Islam itu melanggar. Hukum Islam sangat keras, sangat ketat. Tidak membenarkan seseorang wanita yang berduaan bukan dengan muhrimnya. Itu tidak dibenarkan. Jadi kalau itu adalah menjadi seseorang yang durhaka kepada suami. Seseorang yang durhaka kepada suami itu adalah seseorang yang nuyus dan tidak dibenarkan. Karena apa? Seseorang istri harus berbakti kepada seorang suaminya dan tidak boleh durhaka. Jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang dimana dia berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, itu adalah sesuatu yang melanggar syariat Islam dan itu tidak dapat dibenarkan. Seperti itu. Oh, udah ada